Lalu Allah memerintah kepada akal untuk menghadap. Menghadaplah. Dan akal pun menghadap. Lalu Allah memerintahkan, renungkanlah. Maka akal itu pun merenung. Kemudian Allah berfirman kepada akal, demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia bagiku daripada engkau. Lantaran engkau, aku merampas. Lantaran engkau, aku memberi. Lantaran engkau, aku menghajar. Dan lantaran engkau, aku menyiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh, saya mau bertanya, menghilangkan kebiasaan onani, caranya gimana secara spiritual? Iya Syekh, kendala saya yang belum menikah di situ, sedangkan saya sering gagal di dalam istiqomah. Mohon maaf lahir batin. Para sahabat semua, sesungguhnya tiada hal yang sangat mendasar untuk mengatasi hal tersebut selain sebuah kesadaran. Sedangkan kesadaran itu hanya bisa tumbuh dari perenungan. Dengan merenunginya, menyadari bahwa ini adalah hal yang tidak baik. Kemudian untuk bisa merenunginya, kita memerlukan bahan dari perenungan itu sendiri, yakni pengetahuan, wawasan, ilmu, pemahaman tentang seputar hal tersebut, seputar permasalahan pribadi kita. Ini sangat penting sekali. Wawasan, pengetahuan, ilmu, dan pemahaman ini sangat penting sekali. Ini sangat menunjang. Dengan memahami apa dan bagaimana seputar onani dan pentingnya sperma yang pada saat itu terbuang saja, insya Allah akan datang edukasi yang muncul dengan sendirinya. Para sahabat semua, air adalah material yang sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Bahkan di dalam sebuah falsafah dikatakan air kehidupan atau banyu penguripan dalam bahasa Jawa. Dan di dalam tubuh manusia sendiri ada lebih dari 70% dari bagian tubuh kita ini adalah unsur air. Dan jika kita mengingat bahwa air mani adalah dasar dari keberadaan tubuh kita sekarang ini, maka bisa dikatakan ini adalah salah satu sumber energi hidup. Sumber energi hidup kita, sebuah tetesan yang tertransformasikan ke dalam rahim ibu yang berasal dari dorongan nafsu, di mana nafsu itu sendiri adalah unsur dari anasir api, sedangkan tetesan tersebut berasal dari anasir air, anasir udara, dan setelah mengalami proses terjadilah pembentukan menjadi anasir tanah. Maka lengkaplah keempat anasir asal muasal kejadian tubuh manusia ini. Para sahabat semua, bukankah ini merupakan awal proses kehidupan manusia baru? Sadarkah kita bahwa ini juga adalah media awal untuk memahami sangkan paraning dumadi, dan juga ketika kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya harus kembali, seluruh elemen jiwa dan raga kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh elemen jasmani dan seluruh elemen ruhani semua harus kembali lagi dari manusia kembali kepada asalnya, termasuk juga sperma yang terkadang kita buat mainan. Subhanallah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi secara hukum onani adalah berdosa, meskipun tergolong dosa yang kecil, tapi akan besar jika kita tumpuk terus menerus, dan sebuah dosa yang sering dilakukan.
pastilah memiliki dampak atau efek yang negatif pada diri kita. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram, karena Allah SWT itu memerintahkan manusia agar selalu menjaga alat kelaminnya supaya tidak tersalurkan ke jalan yang haram. Jadi akan selalu ada hal buruk yang merupakan dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Secara fisik akan terjadi trauma kelamin akibat terlalu sering dirangsang, sehingga bisa menyebabkan menjadi sulit orgasme nantinya. Kita sudah terbiasa mendapat rangsangan sebelumnya. Kemudian secara mental, tentunya ini tidak sehat untuk mental kita. Dan secara spiritual akan ada gangguan di dalam konsentrasi kita, mudah lupa, sehingga akan sulit untuk mencerna hal-hal yang mengarah pada kebaikan, apalagi mencerna firman-firman Allah SWT. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecanduan onani. Di antaranya adalah harus lebih banyak beraktivitas di luar rumah, usahakan lebih banyak bersosialisasi. Hindari mengurung diri di kamar. Lakukan olahraga secara teratur agar pikiran lebih sehat dan bugar. Jauhkan konten-konten porno dan batasi akses Anda terhadap konten porno. Perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun buku-buku yang bersifat motivasi untuk melatih konsentrasi Anda. Jadi menyendiri itu bagus jika kita terarah, seperti contoh membaca Al-Quran, merenung, menyadarkan diri kita sendiri dan lain-lain. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap anggota tubuh memiliki nafsu. Ada dua perkara yang membuat manusia masuk neraka, yakni lubang mulut dan lubang kemaluan. Para sahabat semua, pada saat melakukan onani, akhirnya seseorang akan sangat merasa bersalah untuk sesaat. Dia menyesal akan perbuatannya itu dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Namun ketika libido kembali tinggi, ia melakukannya lagi dan kembali merasa bersalah lagi, dan begitu seterusnya. Ini adalah lingkaran setan, saya bilang, yang akan selalu terjadi. Dan jika hal ini terus terjadi, maka tiada salahnya kita menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang memahami atau mungkin dengan psikiater. Para sahabat semua, salah satu kesempurnaan manusia adalah memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Hal ini diterangkan di dalam kitab Nashahihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani 1813 sampai 1897. Sesungguhnya kesempurnaan akal adalah mengikuti apa yang diridhoi Allah dan meninggalkan apa yang dimurkai Allah. Maka jika tidak sesuai dengan konsep tersebut, itu artinya sudah mulai berkurangnya fungsi akal pada diri kita, sehingga nantinya akan menuju tak berakal, kemudian menuju pada kejiwaan, atau bahkan pada kegilaan. Meskipun ini sangat jauh, tetapi kita wajib untuk antisipasi. Ada sebuah hadis seperti yang dikutip di dalam kitab Al-Afsad. Rasulullah SAW bersabda, ciptaan Allah pertama adalah akal. Lalu Allah memerintah kepada akal untuk menghadap. Menghadaplah. Dan akal pun menghadap. Allah memerintahkan, renungkanlah. Maka akal itu pun merenung. Kemudian Allah berfirman kepada akal, demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia bagiku daripada engkau. Lantaran engkau, aku merampas. Lantaran engkau, aku memberi. Lantaran engkau, aku menghajar. Dan lantaran engkau, aku menyiksa.
Para sahabat semua, ketika kita mampu merenungi ini semua, kemudian merubah ini semua, maka itu sama artinya kita mulai mampu menguasai diri kita sendiri, sehingga kita bisa memahami kurangnya aktivitas akal secara maksimal pada diri kita. Dengan memahami dan merenunginya serta merubahnya, atau menjadikan akal kita lebih baik dari sebelumnya, sehingga satu langkah awal kesempurnaan manusia yang ada pada diri kita itu adalah sebuah kenyataan yang benar-benar sesuatu yang nyata, bukan ego pengakuan kita saja yang merasa kita lebih sempurna daripada makhluk Allah SWT yang lain. Tetapi akal kita tidak begitu banyak berfungsi. Hati yang gelap itu mampu mempengaruhi kerja akal. Kerja akal yang kurang sehat itu yang membuat pikiran menjadi kotor. Pikiran yang kotor akan mampu menghasilkan ucapan yang tajam dan merusak. Ucapan yang tajam dan merusak akan mewujudkan perbuatan dosa atau kejahatan pada diri kita ataupun kepada orang lain. Maka kejahatan yang kita lakukan sesungguhnya itu merupakan takdir dari seseorang yang gelap hatinya. Jika segumpal daging itu kotor, maka rusaklah seluruh badan. Tanpa akal atau fungsi akal yang tidak maksimal, yang hanya beberapa persen saja, saya kira manusia itu sama dengan spesies lain. Para sahabat semua, semoga ini mampu menjadikan bahan perenungan bagi kita, sehingga wawasan kita bisa terbuka lebih luas, lebih tercerahkan dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.